Puasa jangan malam mau berbuka sih, Bang. Oh, apalah kita saja. Ya, apa siap ini? Tidak, Dewi minta dia udah. Dewi sekali. Apa pulang? Udah dia pulang. Udah pulang lah dia Jumat besok. tidak. Usah nih, capek dia ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita puji Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita, yang memberikan taufik hidayah beserta inayahnya pada siang hari yang berbahagia ini. Insyaallah kita diberikan Allah nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan dan kemauan sehingga kita dapat hadir bersama-sama berkumpul di rumah Sohibil Bait yang kita cintai ini. Kemudian selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengan datangnya beliau membawa ajaran dan syariat kepada kita sehingga pada sore hari yang berbahagia ini sebagian daripada ajaran-ajaran beliau dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah dapat kita laksanakan. Dan kita berharap kepada beliau kiranya beliau bermurah hati dan berkenan memberikan syafaat kepada kita di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Sohibil Bait di rumah yang berbahagia dan yang bertuah ini, dan yang kami hormati ibu-ibu saudara-saudariku sekalian seluruh jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, kembali kita bertemu di bulan Aidil Fitri ini, yaitu bulan yang suci ini. Nah, ibu-ibu saudara-saudariku sekalian, setelah kita melaksanakan puasa lebih kurang 1 bulan lamanya, kembali kita kepada Aidil Fitri. Apa yang dikatakan Aidil Fitri itu kembali kepada kesucian. Kenapa dikatakan kembali kita kepada kesucian? Karenanya Aidil Fitri itu ibu Aid kembali, Fitri itu kesucian. Karena di bulan Ramadan itu kita sudah banyak melaksanakan ibadah yang wajib, puasa, melaksanakan ibadah yang sunat seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, tadarus, segala macam kita laksanakan ibadah-ibadah kita. Makanya bulan Aidil Fitri ini kembali kita kepada kesucian. Nah, ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, apa amalan-amalan kita di bulan Ramadan itu? Maunya sampailah kita kepada bulan Hari Raya Aidil Fitri ini, itu juga akan kita kembalikan. Apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu, maka kita kerjakan sampai sekarang. Bukan hanya di Ramadan saja kita kerjakan, habis Ramadan kita pun bubar tak lagi mengerjakan ibadah di bulan Ramadan. Tapi apa yang dikatakan Aidil Fitri itu kembali kepada kesucian. Bulan Ramadan ibadah kita banyak, kita baca Al-Quran, maka kita baca jugalah di bulan-bulan Lebaran Aidil Fitri seperti ini. Banyak kita salat sunat, maka salat sunat jugalah kita di hari-hari yang seperti ini. Banyak kita bertasbih, berzikir segala macam, banyak kita bersedekah, dan di hari-hari seperti ini apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu kita kerjakan jugalah di hari raya Aidil Fitri. Nah, ibu-ibu saudara-saudari sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan 1 bulan, maka kita berpuasalah di bulan Aidil Fitri. Makanya ada hadis yang menjelaskan man shoma ramadhana wa taba'a sittan min sawali kana ka shaumid dahri. Siapa orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, maka samalah puasanya dengan 1 tahun penuh. Kenapa 1 tahun penuh? Karena bulan Ramadan itu 30 hari dihitung kali 10, Allah gandakan dengan 10 kali lipat menjadi 300 hari. Kemudian puasa kita 6 hari di bulan Syawal, 6 hari digandakan kali 10 menjadi 60 hari. 300 ditambah 60 sama dengan 360 hari. 360 hari itu sama dengan 1 tahun. Di hadis lain dijelaskan oleh Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan kemudian puasa dia di bulan Syawal 6 hari, samalah dia kembali seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, bersih, tidak berdosa.
Makanya ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, masih ada lagi lebih kurang 10 hari lagi. Lebih kurang 10 hari lagi masih ada. Masih bisa kita berpuasa untuk di bulan Syawal ini. Jadi kami mengajak dan menghimbau semua. Kami tidak menyuruh tapi mengajak. Insya-Allah. Bagi yang belum melaksanakan, bagi yang belum mengerjakan puasa di bulan Syawal ini, maka tolonglah dikerjakan 6 hari lagi. Bisa diantara-antarai, bisa. Nenek sudah habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apabila kita berpuasa di hari Senin, berpuasa di hari Kamis untuk puasa 6-nya, maka dapat kitalah 2. Apabila di bulan Syawal ini sudah habis kita puasa sunat Syawal, maka kita mengkodo puasa kita di hari Kamis sama Senin, maka 3 dapat kita. Kodoan terbayar, kemudian Syawal dapat kita, sunat di 6 hari dapat kita. Senin Kamis dapat. Iya, Senin Kamis. Jadi 3. Kodoan terbayar, pahala sunat Senin Kamis dapat, kemudian hari raya Syawal 6 hari itu dapat juga. Jadi 3 kali pahalanya berganti. Itulah dia. Itulah. Kodo sudah dapat, pahala di bulan Syawal dapat, kemudian pahala di Senin Kamis lagi dapat. Makanya masih bisa kita puasa 6 hari lagi. Luar biasa ini. Makanya kata Allah dalam satu hadis, asyamu junnatun yastajinu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bihi. Siapa orang yang berpuasa, maka puasanya itu membenteng dia dari api neraka, maka puasa itu melindungi dia, maka puasa itu memagar dia untuk tidak masuk ke dalam api neraka. Maka puasa itu, menurut satu hadis, puasa itu bisa mengantarkan kita ke pintu surga dan menghalangi kita untuk masuk ke pintu neraka. Itulah dia. Asyamu jannatun la yasjinu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah benteng atau perisai atau pagar yang melindungi hamba Allah kita ini dari api neraka. Nah, itulah dia. Dan puasa itu kata Allah adalah untukku. Kita yang berpuasa, Allah yang balas. Kenapa Allah yang balas? Karena luar biasa pahala puasa itu. Puasa kamu itu kata Allah untuk aku dan aku yang berhak membalasnya. Nah, dalam satu hadis ibu-ibu saudara-saudara sekalian, kenapa Allah bilang begitu? Kenapa Allah katakan aku yang membalasnya? Karena puasa itu sulit mengerjakannya. Mulai tadi 6:30 sampai nanti ibu 6:30. Berarti lebih kurang 14 jam. Tidak makan, tidak minum. Bisa menahan makan, menahan minum, menahan pandangan, menahan bicara, menahan pendengaran, menahan penglihatan, menahan hati untuk tidak buruk sangka dan suudzon kepada orang. Luar biasa, 14 jam yang kita tahan. Kalau tak puasa kita 1 jam aja kehausan tak tahan menahannya. Betul tidak, Bu? Ini bisa menahan 14 jam. Makanya ibu-ibu saudara-saudara sekalian, puasa itu. Dalam satu hadis ada lagi yang saya baca, bahwa siapa orang yang selalu melaksanakan puasa sunat itu, maka dia husnul khotimah, sebaik-baik kehidupan di akhir kehidupan, tidak menjadi orang yang su'ul khotimah. Makanya ibu-ibu kami mengajak melalui tausiah agama ini, melalui halal bila halal ini, perjumpaan di bulan Aidil Fitri ini, kami mengajak masih ada lagi waktu untuk puasa sunat di bulan Syawal. Nah, ibu, 6 hari ini masih berapa hari baru 19 kalau saya tak salah ibu. Masih ada lagi, masih bisa lagi kita puasa ibu. Nah, iya. Jadi ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, makanya pahala itu luar biasa. Makanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, siapa orang yang sedang berpuasa, ada di sampingnya orang makan, tapi dia puasa, ada di sampingnya makan, maka malaikat mengucapkan kepada dia, Astaghfirullahaladzim. Maksud malaikat itu, ampuni dosa orang yang berpuasa ini karena sanggup dia menahan orang yang makan di sebelahnya ada. Luar biasa. Makanya puasa itu, ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami, tak pala repot ibu, tak repot. Kalau udah biasa kita puasa itu minum air putih aja 2 gelas nak tidur itu, tak lagi sahur, kenyang rasanya, tak lapar, tak haus, tak ada, tak lemah, tak capek. Nah itulah dia. Makanya ibu-ibu, iya. Nah itulah. Pokoknya niat itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahnya, ya Allah kuatkan aku ya Allah melaksanakan ibadah ini ya Allah. Kuatkan. Ditambah setelah berniat kuat melaksanakan ibadah. Kuat tak ada bedanya saya rasa. Bulan pasok larungnya saya, menyemprotnya saya, membabatnya saya, memupuknya saya, enggak capek. Biasa, tak lapar, tak haus. Tapi itulah dia, niat kita itulah. Kalau memang niat kita itu ditolong Allah. Kenapa? Karena itu adalah ibadah yang luar biasa. Afdhalul ibadatu ahmazuha.
katanya yang sulit melaksanakan ibadah itu besar pahalanya. Maka orang yang sulit melaksanakan ibadah itu pahalanya besar. Nah, itulah afdalul ibadatu ahmazuha. Sebaik-baik ibadah yang kita kerjakan itu besar pahalanya, sulit untuk mengerjakannya. Termasuklah salah satu puasa. Di zaman Rasulullah ada orang yang melaksanakan yang tatkala di akhir kehidupannya tak tahu orang itu kapan sakaratul maut mengambil nyawa dia, memisahkan ruh dengan jasadnya. Seperti biasa dia suka ketawa di masa hidupnya, suka senyum, suka ketawa. Sampai dia mati orang itu tidak tahu, dia tetap juga seperti itu senyum dan mati. Lalu orang itu mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, si Anu bin Anu itu ya Rasulullah, kapan meninggalnya dicabut?" Katanya Rasulullah, tatkala berpisah nyawa dengan jasad itu seperti kambing yang dikuliti. Begitu kan? Seperti kambing yang hidup dikuliti. Kenapa ya Rasulullah tidak ada perbedaan di antara dia tatkala dia dicabut nyawanya itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tanya keluarganya, apa amalan dia semasa hidupnya? Ditanya anaknya, apa amalan orang tua kamu semasa hidupnya? Ayahku banyakan puasa daripada makan. Ayahku banyakan puasa daripada makan. Nah, itulah dia. Puasa sunat dia Senin Kamis. Puasa 3 kali pemutih 3 kali sebulan, 13 hari bulan, 14 hari bulan, 15 hari bulan. Puasa dia. Berarti 5 hari dia puasa dalam 1 bulan. Coba. Awak 1 kali saja pun 1 hari aja dalam 1 bulan payah puasa. Nah, itulah dia. Jadi kita biasakanlah kita puasa itu Senin Kamis saja. 2 kali 1 minggu. Insya Allah 8 kali sebulan. Nah, dia aja 5 kali dia puasa dalam 1 bulan. Matinya tak tahu orang tu kapan matinya. Golak juga dia tatkala sakaratul maut memisahkan jasad dengan ruhnya, dia senyum dan ketawa. Tak tahu orang tu kapan habis nyawanya. Nah, itulah dia. Jadi kita ni pun ibu-ibu jangan ibu pikir alah yang tua-tua saja pun masih belum beribadah. Jangan tunggu yang tua. Ibu, kemarin dulu saya pulang dari Medan, meninggal di muka si Jenul. Ada yang undangan di muka rumah si Jenul. Iya, Bu. Di muka si Jenul itu meninggal itu orang Sungai Tempurung, istrinya umurnya 49 tahun. Sakitnya sakit lambung, tak pala digolekkan, yang biasa-biasa aja. Semalam suami si Sori menantu mendiang Pak Hasan Poto, ingat? Yang di SMA 3 Siwan. Suami si Sori lalu masuk ke rumah kita sebelah kiri, 44 tahun. Cuma seminggu sakitnya dirawat di rumah sakit Adi Usada. 44 tahun. Coba. Masih bisa lagi dia menghidupkan air di muka rumah kami, keran air itu masih bisa menghidupkannya setiap pagi. Coba kita tengok ibu. Kalau kita bayangkan, apa tuan? Yo kak, jajaran pendek ni segini anduk dia sering anduk menghidupkan air. Tapi seminggu ini saya heran anaknya. Kemana ayah? Biasanya ayah menghidupkan air. Kurang sehat ayah wah. Itulah. Coba ibu bayangkan, semalam itu meninggal. Nah, rasanya saya tak sanggup mengguntingkan kapan itu. Hidup badan itu menggelotar menengoknya. 44 tahun kok kita bayangkan. Belum sampai 50 tahun. Dibanding dengan umur kita sekarang 59, 1 tahun lagi baru 60. Awak ni kapan? Dunia udah terbujur di muka awak. Ya Allah, limpul pun belum sampai umur. Coba kita tengok. Jadi saat ini ibu-ibu, saat ini di mana-mana jemaah pengajian saya juga tak sampai 50. Saat ini Allah mengambil di bawah 50. Saat ini tidak ada yang di atas 50 untuk saat ini, di bawah 50 semua. Jadi kita pun waspadalah, kita jangan tunggu. Jangan kita andai berandai nanti lah itu bulan depan aku baru taubat. Jangan tunggu kalau sempat taubat. Nah, saat inilah apa yang kita kerjakan yang bisa saat ini kerjakanlah, usahakanlah apapun yang bisa kita kerjakan. Sebelum sholat zuhur tu kerjakanlah qabliyah. Sesudah sholat zuhur tu kerjakanlah ba'diyah. Mana tahu yang sunat ibadah yang sunat ni banyak awak yang kosong-kosong, yang wajib-wajib bertinggalan, yang lupa awak mengkodo atau memang tak teringat lagi itu ada kodoan awak, maka itulah nanti menempel yang koyak-koyak yang bolong-bolong. Nah, itulah dia yang sunat ni lah yang banyak, yang sunat ni lah yang banyak menempel yang kodo. Solat ni qobliyah, ba'diyah diusahakan itu. Malam sebelum tidur jangan tidur sebelum solat sunat taubat. Entah mati tidur awak, mati dalam bertaubat awak, mati di dalam yang bersih dalam bertaubat. Nah itu usahakan solat yang sunat tu qobliyah, ba'diyah ditambah 2 rakatnya. Sedangkan yang 4 rakaat tu 5 minit. Ya. Sunat taubat tahu mandi salat sunat taubat. Salat sunat taubat malamnya, setiap malam salat sunat taubat. Enggak tahu mandi taubat dulu. Kalau tak pala setiap awak nak mandi tu, itu saja niat bismillahirrahmanirrahim. Saya aku mandi taubat, aku banyak dosa hari ini ya Allah. Mandi taubat awak. Setiap mandi taubat namanya. Tak pala
Jangan suka nambah bunga-bunga, pakai bunga kembang. Enggak, niat tuh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku mandi taubat lillahi ta'ala. Aku banyak besok ya Allah. Mandi awak, mandi apa itu? Mandi taubat, basah semua. Yang selalu yang keramas musim panas di sambut awak. Niatkan saja itu mandi awak, mandi taubat. Jadi sholat awak pun sebelum tidur sholat sunat taubat cuma 2 rakaat. Nah itu. Nah, itu. Iyo, disahkan itu. Jadi yang sunat-sunat tuh mana tahu ada sholat awak yang ketinggalan, yang wajib-wajib tuh. Maka itulah nanti yang menempelnya tuh. Insya Allah. Karena kita haraplah itu Allah Ta'ala itu Ar-Rahman Rahim Ghafur, pengasih, penyayang dan pemurah. Nah itulah dia. Makanya ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, di samping kita hari-hari ini saya mengingatkan kepada kita semua adanya puasa-puasa yang ketinggalan tuh tolong dikodo. Tak mesti di hari raya itu dikodo. Ada 11 bulan tempat mangkodonya itu. Makanya yang hari raya ini diusahakan hanya puasa onam, puasa ini, puasa Syawal namanya itu. Kalau mangkodo itu nanti itu dikodo 10 bulan paling tidak ada waktu mangkodo. Kapan nak mangkodo? Kodo saja itu di waktu Senin Kamis. Dapat pahala Senin Kamis, kodoan pun terbayar. Tidak. Ondak 2 kali ibu puasa sebulan jadi. Ondak puasa Senin Kamis tak tolak aku hari ini kurang sehat yang buka. Namanya sunat. Namanya sunat. Itulah dia. Nabi dengan Aisyah orang tuh malam tak makan kehabisan nasi. Karena semalam itu dia bersedekah gandum 1 goni kasihkannya kepada orang yang menangis anaknya tak berhenti-henti makan. Dirobusnya lah batu. Kapan batu lembut? Ditinjau Nabi. Apa anak ini tadi tak berhenti-henti menangis. Nabi kan ada gang, ada jalan-jalan. Tengok Nabi. Tengoknya sedang membuka. Apa nih masa omatnya tuh? Batu togap-togap. Kapan itu bisa nyelembut? Sampai hari tamat tahu, asalkan bangun anak ini tidur belum masak. Tengok masih kores kan. Ditimbun juga balik juga lah batu dimasak. Datang Rasulullah, berarti anak itu menangis karena tidak makan. Datang Rasulullah permisi dengan Aisyah, ini saya bawa untuk asihkan kepada anak tetangga karena anaknya menangis saja tak makan. Dikasih lah. Tatkala besok pagi Rasulullah bangun setelah habis salat subuh tanya Aisyah, ya Aisyah, hari ini ada makanan kita? Tak ada ya Rasulullah, karena Rasulullah sudah antarkan tadi malam ke tempat anak. Udah, berniat kita untuk puasa sunat. Jam 8 berniat untuk puasa sunat. Dengan catatan belum ada dimakannya, setelah terbit fajar belum ada minum, belum ada apa, berniatlah untuk puasa sunat. Sah. Kalau puasa wajib, sebelum terbit fajar kita harus berniat kian. Kalau tak berniat, tak sah puasa kita, puasa wajib. Puasa qada, puasa najar, puasa Ramadan tak sah kalau tak berniat sebelum terbit fajar. Tapi kalau puasa sunat ini, udah terbit pun matahari, kalau belum ada yang kita makan setelah terbit matahari tadi, maka berniatlah kita puasa sunat. Sah. Bu, ada yang berniat untuk 1 bulan puasa tu. Boleh. Dari awal diniatkannya. Ya Ramadan. Anta lupa dia nanti. Boleh. Boleh. Di awal dia berniat. Ya Allah saja aku puasa Ramadan 1 bulan penuh ini ya Allah. Lupa dia. Iya. Boleh. Nah itulah dia. Dan puasa Ramadan ini kan aku senang tahu dengan nokos bisa niatkan. Boleh. Makanya ibu-ibu saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati.